Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian yang serius semua pihak. Perkembangan situasi nasional dewasa ini dicirikan dengan 3 fenomena yang dihadapi, antara lain, 1. Permasalahan yang semakin kompleks. Yang kedua, perubahan yang semakin cepat. Yang ketiga, ketidakpastian yang relatif tinggi. Atau bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak mudah diprediksi, dan perkembangan politik yang up and down. 1. Alasan perlunya pemerintah daerah di Indonesia. Alasan sejarah. Secara historis, eksistensi pemerintah daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan nenek moyang dahulu, sampai dengan sistem pemerintahan yang diberlakukan pada masa penjajahan. Alasan situasi dan kondisi wilayah. Secara geografis, wilayah Indonesia merupakan gugusan pulau dan memiliki keanekaragaman kebudayaan. Hal ini dapat dikelola sebaik mungkin sehingga menjadi aset bangsa yang berharga untuk mendatangkan devisa. Alasan keterbatasan pemerintah. Perangkat pemerintah di daerah diperlukan karena tidak semua urusan pemerintah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Alasan politis dan psikologis. Untuk menjaga kekompakan semua tokoh dan kebutuhan masyarakat dan wilayah, daerah perlu pemerintahan sendiri dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang 1945, pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yakni pemerintah lokal administratif atau local state government, dan pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri atau local self-government. 2. Usaha-usaha pembentukan pemerintah yang baik. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai, terutama pasca kritis dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Asas-asas umum pemerintah yang layak merupakan konsep terbuka, berkembang sesuai dengan ruang dan waktu di mana konsep tersebut berada. Di Indonesia, asas umum pemerintahan yang baik meskipun belum punya sandaran yuridis formal, akan tetapi dalam praktek peradilan, terutama pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan kegiatan atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan KKN. Dalam pasal 3 Undang-Undang, ini menyebabkan ada 7 asas umum penyelenggaraan negara, meliputi 1. Asas kepastian hukum, 2. Asas tertib penyelenggara negara, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas keterbukaan, 5. Asas proporsionalitas, yang ke-6 asas profesionalitas, dan yang ke-7 asas akuntabilitas. Apa usaha yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain? 1. Pelayanan publik sebagai fungsi utama pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada perorangan atau kelompok. Yang ketiga, melakukan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kelima, kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan. Yang keenam, penerapan standar pelayanan minimal atau SPM. Langkah-langkah perwujudan good governance adalah 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, masyarakat madani atau beradab yang kuat dan partisipasif. Yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah.